Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Praktisi aquaculture, petambak udang dimanapun berada. Teknologi budidaya udang atau ikan telah berkembang dengan pesat. Salah satunya adalah teknologi Recirculating Aquaculture System atau RAS, atau sering juga disebut dengan sistem resirkulasi. Teknologi ini telah berkembang mulai awal tahun 1990-an. Nah, mengenai apakah itu RAS, manfaat dan kendalanya akan kita bahas pada video singkat berikut ini. Pada prinsipnya RAS atau sistem resirkulasi ini memanfaatkan kembali limbah air buangan dari tambak atau kolam setelah melalui beberapa proses seperti perlakuan fisik, pengendapan, kemudian perlakuan secara biologi, dan perlakuan rekondisi. Sistem ini hampir sepenuhnya tertutup, artinya tidak berhubungan langsung dengan sumber air dari luar sistem. Produk limbah yang dihasilkan seperti limbah padat, kemudian atau feses contohnya, kemudian juga amonia, amonium, dan juga karbon dioksida itu dibuang atau diubah menjadi produk yang tidak beracun oleh sistem. Air yang dimurnikan kemudian dijenuhkan dengan oksigen, ditingkatkan oksigen larutnya, kemudian dikembalikan ke kolam budidaya. Sistem ini dibagi menjadi dua macam, ada dua macam sistem RAS ini. Yang pertama resirkulasi tertutup, di mana air akan didaur ulang 100% oleh sistem. Kemudian yang kedua, sistem resirkulasi semi tertutup, hanya sebagian air buang yang didaur ulang, masih membutuhkan penambahan air dari luar. Jadi penggunaannya ini tergantung dari kondisi sistem budidaya yang kita lakukan. Beberapa komponen dalam RAS ini, sistem RAS ini, yang pertama tentunya ada kolam budidaya di sini, kolam budidaya. Kemudian air buangan limbah yang dikeluarkan dari tambak itu nanti akan dialirkan ke kolam sedimentasi. Ini mengalami filter secara fisika, Kemudian setelah itu dialirkan ke kolam treatment biologi. Kemudian juga ada kolam sterilisasi kalau memungkinkan. Nah, sebelum masuk ke tambak nanti air itu akan direkondisi dulu dalam kolam rekondisi agar sesuai dengan kriteria untuk budidaya udang. Nanti standar was air itu harus sesuai dengan kebutuhan dari udang atau ikan yang kita pelihara. Pada kolam sedimentasi ini tujuannya memisahkan material atau padatan yang tersuspensi, itu diendapkan. Setelah itu kemudian dialihkan ke kolam treatment biologi, di mana dalam kolam treatment biologi ini utamanya adalah mereduksi amonia, amonia, amonium itu kita reduksi. Bagaimana caranya? Ada beberapa cara, salah satunya dengan melalui proses nitrifikasi. Jadi kita aplikasi probiotik atau bakteri yang bisa mengubah amonia menjadi nitrat, kalau kita prosesnya nitrifikasi. Kemudian setelah melalui proses biologi ini perlu juga kita lakukan sterilisasi, Di sini bisa menggunakan sinar ultraviolet. Ini ternyata sinar UV ini bisa menurunkan kepadatan dari vibrio, virus dan juga jamur. Nah, ini kalau di sistem kita itu memungkinkan, Kalau tidak biasanya setelah melalui kolam treatment biologi ini langsung menuju ke kolam rekondisi. Nah, di kolam rekondisi ini nanti ditingkatkan kandungan oksigennya, dioksigenasi, ditingkatkan kandungan oksigennya sampai tingkat jenuh supaya nanti ketika masuk kolam budidaya
bisa meningkatkan kandungan oksigen yang ada di kolam pembesaran. Oksigenasi ini bisa dilakukan dengan aerator ya, aerasi dengan kincir atau dengan blower, ataupun juga dengan menggunakan ozonisasi dengan ozon, peningkatan kandungan ozonnya. Nah, ini setelah oksigennya dirasa cukup, ya sudah jenuh, baru kita alirkan ke tambak budidaya. Ya, jadi ini sudah siap digunakan untuk pembesaran untuk meningkatkan kualitas air yang ada di kolam budidaya. Ini prinsipnya seperti itu dalam teknologi RAS ini ya. Jadi intinya bagaimana kita mengolah kembali, meningkatkan kualitas air buangan, kemudian digunakan kembali untuk proses budidaya. Kemudian apa keuntungan dari RAS ini? Ya, ada beberapa keuntungan dari RAS ini ya. Pertama, lingkungan tambak terkontrol atau kolam terkontrol. Kemudian yang kedua, efisiensi penggunaan air ya, karena air kita gunakan terus ya. Meskipun nanti pada proses budidaya itu kadang mengalami kekurangan, jadi perlu ada penambahan dari luar, tapi sudah kita sterilkan. Ya. Kemudian juga optimal dalam penggunaan pakan ya, karena kondisi kolam pembesarannya bagus ya, kualitas airnya cukup bagus, kualitas airnya terkontrol, sehingga efisiensi pemanfaatan pakan itu lebih tinggi. Kemudian juga penyakit bisa terkontrol ya, karena air yang masuk dari luar itu sudah kita sterilkan, kita kontrol, sehingga harapannya agen penyakit itu bisa diminimalisir untuk masuk ke dalam sistem budidaya kita. Kemudian kendalanya apa? Ada beberapa kendalanya. Yang pertama tentunya kebutuhan listriknya itu lebih tinggi ya. Jadi bisa 24 jam selama 7 hari dalam seminggu. Itu kita gunakan terus. Jadi ini yang salah satu kendalanya. Kemudian diperlukan sumber air ya, dengan kualitas yang baik. Ya, ini bisa menggunakan mungkin air tanah ya, yang daerah tertentu itu perlu kita gunakan kita untuk proses atau untuk kegiatan budidaya dengan sistem RAS ini. Kemudian juga tentunya butuh tenaga ahli yang kompeten di sini ya, tenaga ahli yang memiliki kemampuan khusus dalam menjalankan sistem RAS ini. Ya. Kemudian juga tentunya ini karena kebutuhan listrik meningkat, kemudian juga ada beberapa komponen biaya produksi atau investasi yang perlu ditambahkan di situ, sehingga biaya produksi juga meningkat. Demikian pembahasan mengenai recirculating aquaculture system, semoga bisa dipahami dan bermanfaat serta bisa diaplikasikan oleh petambak ataupun praktisi aquaculture. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.